Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafqah Marina, absen 2 dari kelas 12 MIPA 4, akan mempresentasikan mengenai konsep negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, konsep negara kesatuan atau unitarisme adalah struktur negara yang kekuasaan dan wewenang legislatif tertingginya berada dalam suatu organisasi legislatif nasional dan kekuasaan negara dipusatkan pada pemerintahan pusat. Bentuk konsep negara kesatuan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sentralisasi, yaitu semua aspek diatur langsung oleh pemerintah pusat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah daerah. Yang kedua desentralisasi, yaitu daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengembangkan otonomi daerahnya secara mandiri, namun pemerintahan pusat berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri konsep negara kesatuan. Yang pertama, wewenang tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat. Yang kedua, hanya terdapat satu konstitusi UUD dan satu kepala daerah, satu kabinet, dewan, menteri, dan parlemen. Yang ketiga, negara memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang keempat, rakyat dapat berhubungan dengan pemerintahan pusat secara langsung untuk menjalankan daerahnya. Karakteristik Indonesia sebagai negara kesatuan. Yang pertama, tekad Indonesia untuk menjadi negara kesatuan sudah ada sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam merubah UUD 1945 menetapkan ini bahwa negara kesatuan merupakan bentuk mutlak negara Indonesia. Yang ketiga, negara kesatuan dalam pembentukannya bagi negara Indonesia sudah tertulis dalam alinea kedua di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, wilayah negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang dimana hak dan batasnya sudah ditetapkan undang-undang. Yang kelima, prinsip negara kesatuan juga semakin dikuatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Yang keenam, prinsip negara kesatuan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Gagas 1945 dan Sumpah Pemuda. Selanjutnya, kelebihan negara kesatuan. Yang pertama, struktur negara yang lebih bersifat sederhana. Kedua, koordinasi pemerintah pusat dan daerah berada dalam satu instruksi. Ketiga, adanya kemungkinan terjadi pemerataan dalam berbagai bidang yang terdapat di seluruh wilayah. Selanjutnya, kekurangan negara kesatuan. Yang pertama, daerah tidak memiliki banyak wewenang karena dibatasi oleh pemerintahan pusat. Yang kedua, kurangnya perhatian lebih pada suatu daerah. Yang ketiga, pemerataan tidak terjadi ketika negara salah dalam berimplementasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.